Bisnis frozen food merupakan salah satu bidang bisnis yang ternyata terus berkembang seiring berjalannya waktu. Salah satu alasannya adalah karena masyarakat semakin lama semakin menginginkan segala sesuatu yang praktis, termasuk dalam hal pemilihan makanan. Frozen food atau makanan beku adalah makanan yang dibekukan dengan tujuan untuk mengawetkan makanan hingga siap dimakan. Tujuan dari adanya proses pembekuan ini adalah memperlambat dekomposisi dengan mengubah kadar air menjadi es serta menghambat pertumbuhan sebagian besar spesies bakteri. Ada dua jenis proses pembekuan makanan, yaitu secara mekanik dan kriogenik. Pembekuan yang cepat bisa menyebabkan partikel dalam makanan membeku dan membentuk partikel es berukuran kecil. Sedangkan pembekuan yang lambat akan membuat partikel es menjadi besar sehingga merusak tekstur bagian dalam makanan. Frozen food memang bukan produk baru bagi masyarakat yang sudah mengenal beberapa makanan seperti nugget atau sosis yang biasa dipasarkan dan disimpan beku sebelum dikonsumsi. Namun, variasi jenis makanan frozen food kini hadir bukan hanya sebagai sebuah menu sederhana, melainkan menu yang biasa kita temukan di restoran. Hal inilah yang akhirnya menjadikan peluang bisnis frozen food terbuka lebar dan dinilai mampu mendatangkan keuntungan besar jika dikelola dengan baik. Menjamurnya bisnis frozen food rumahan menjadi bukti bahwa bisnis ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Peluang bisnis frozen food. Di era yang serba praktis seperti sekarang ini, bisnis frozen food memberikan solusi untuk kebutuhan konsumsi harian masyarakat. Mudahnya pengolahan frozen food menjadikan permintaan akan produk ini terus meningkat sehingga membuka peluang bisnis frozen food rumahan semakin terbuka. Faktor yang memengaruhi peluang bisnis frozen food antara lain praktis. Hadirnya bisnis frozen food sangat sesuai dengan gaya hidup serba praktis. Konsumen hanya perlu menghangatkan frozen food sebelum menghidangkannya. Hal ini jauh lebih praktis dibandingkan dengan memasak dari bahan mentah. Tanpa pengawet dan MSG. Beberapa produk frozen food saat ini sudah diklaim tidak mengandung bahan pengawet serta penguat rasa atau MSG. Produk tanpa pengawet dan penguat rasa tentu lebih disukai oleh para orang tua yang ingin memberikan makanan yang sehat bagi anaknya. Tidak kehilangan nutrisi. Siapa bilang frozen food minim nutrisi? Beberapa produk makanan ini bahkan memiliki nutrisi tinggi. Frozen food dinilai dapat menyimpan vitamin dan mineral dengan rapi. Produk ini juga tidak mengubah kandungan yang ada di dalamnya. Tahan lama. Peluang bisnis frozen food juga hadir karena produknya yang dikenal tahan lama dibandingkan produk makanan lain. Meski mampu bertahan untuk beberapa waktu ke depan, frozen food juga mampu untuk tetap mempertahankan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Higienis. Menjaga kebersihan dari proses pembuatan dan penyimpanan frozen food tidak perlu lagi diragukan. Lantaran itulah, para pengusaha kuliner yang menghadirkan produk frozen food meningkatkan pengawasan mereka dari segi kebersihan. Sehingga makanan bisa lebih awet dan konsumen pun tidak perlu khawatir soal kebersihan. Cara memulai bisnis frozen food buat komitmen. Sama seperti saat akan memulai bisnis lainnya, sebelum memulai bisnis frozen food kamu perlu menanamkan niat yang kuat dan komitmen untuk mengembangkan sebuah usaha. Jika sejak awal komitmen dari diri sendiri sudah kuat, rencana mendirikan bisnis frozen food ini bisa berjalan meskipun banyak rintangan di depan. Kenali produk. Cara memulai bisnis frozen food setelah memastikan komitmen diri adalah dengan mengenali produk yang akan kamu jual. Frozen food bukan hanya nugget atau sosis. Tanamkan hal itu dalam benakmu karena memang ternyata ada cukup banyak jenis produk makanan beku ini di pasaran. Berikut ini beberapa jenis frozen food yang bisa dijadikan pilihan untuk kamu jual, makanan siap masak. Frozen food yang siap dimasak adalah makanan yang penyajiannya cukup sederhana dan bisa langsung disantap. Kamu hanya perlu menggoreng, merebus, atau mengukus makanan beku jenis ini.
Makanan yang masuk dalam kategori ini adalah nugget, sosis, dimsum, bakso. Makanan siap santap. Jenis frozen food siap santap adalah solusi buat kamu yang ingin praktis dalam menyajikan masakan. Makanan beku siap santap memungkinkan kamu hanya menghangatkannya di microwave atau rice cooker saja. Biasanya makanan jenis ini cukup beragam mulai dari masakan berat hingga makanan ringan. Biasanya makanan siap santap ini berupa lauk pauk untuk disajikan bersama nasi putih. Makanan siap olah. Sebagian orang mungkin merasa kurang nyaman atau kurang paham jika harus membersihkan daging mentah atau jenis seafood. Hal ini yang membuat makanan siap olah berjenis frozen food menjadi pilihan solutif. Berbagai makanan siap oleh jenis ini biasanya adalah daging sapi segar, daging ayam segar, ikan segar, sayur, dan buah beku. Frozen food ternyata juga bisa didapatkan dalam bentuk sayur dan buah. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kandungan vitamin C dalam sayur dan buah yang dibekukan bisa menjadi jauh lebih tinggi. Untuk lama penyimpanannya, sayur dan buah beku bisa bertahan hingga 2 bulan di dalam freezer. Pilih produk frozen food yang unik. Pebisnis pemula yang akan memulai bisnis frozen food sebaiknya perlu memahami yang namanya positioning, differentiation, branding atau PDB untuk produk yang ditawarkannya. Artinya, untuk produk apapun yang mau dijual harus memiliki ciri khas tersendiri sehingga tidak mudah diikuti oleh pesaing. Tentukan target pasar. Menentukan target pasar dan pelanggan sebenarnya bukanlah perkara mudah. Hal ini membutuhkan pengamatan yang mendalam. Target pelanggan bisa didapatkan dari online maupun offline. Pelajari persaingan. Apapun bentuk bisnisnya, persaingan akan selalu ada. Dalam memulai bisnis frozen food tentunya Anda harus siap dengan persaingan. Untuk menyikapi persaingan tersebut, kamu perlu siap mental dan menerima persaingan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah bisnis. Modal. Modal adalah hal utama dalam cara memulai bisnis frozen food. Perhitungkan semua keperluan secara rinci untuk menentukan jumlah modal yang dibutuhkan. Beberapa hal yang perlu disiapkan yaitu grosir frozen food atau bahan-bahan untuk membuat frozen food homemade, lemari pembeku atau freezer, kemasan kedap udara, alat pres kemasan, alat vakum kemasan, biaya promosi, biaya operasional seperti tagihan listrik, ongkos transportasi, dan sebagainya. Peralatan dan juga bahan yang dibeli di awal tak perlu langsung banyak. Sesuaikan saja dengan jumlah modal yang kamu miliki. Metode pemasaran. Salah satu metode pemasaran konvensional untuk memperkenalkan bisnis frozen food rumahan yang kamu jalankan adalah dengan cara promosi dari mulut ke mulut. Selain itu, ada satu lagi cara yang dapat kamu lakukan, yaitu melalui media online. Bisnis frozen food memang sebuah bisnis rumahan. Namun bukan berarti pemasarannya hanya di sekitar rumah saja. Kamu bisa memasarkan produk dengan memasang iklan di berbagai platform media sosial yang kamu miliki, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan juga membuka toko online di beberapa marketplace. Itulah tadi ulasan mengenai peluang usaha frozen food. Apakah Anda tertarik? Tuliskan di kolom komentar.